Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan melanjutkan perajutan pembuatan taplak seperti yang ada pada layar video. Nanti hasil akhirnya seperti ini. Sebelumnya kita sudah merajut di video part 1 bersama-sama sampai dengan round 7. Hasil perajutan kita dari round 1 sampai dengan round 7 adalah seperti ini ya. Sekarang kita akan lanjutkan perajutannya untuk round 8 sampai dengan selesai, sehingga nanti menghasilkan rajutan dengan motif yang cantik seperti ini. Baik teman-teman, sekarang kita akan mulai perajutannya. Round 8 kita akan rajut pada stitch keempat dari sudut di sini ya, bebas sudut mana saja ya, bisa dimulai dari yang mana saja asalkan pada stitch keempat. Ini kita sambil cek ya, begini. Nah ini yang 3 ini berarti adalah lurusnya, ini berarti yang dari sini ini bagian sudut. Kita hitung 1 2 3 4. Nah di sini kita akan attach benang seperti ini. Lalu kemudian buat 15 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dan 15. Kemudian kita akan lepas dulu ini hakpennya ya, loopnya biarkan seperti ini, jangan sampai kena tarik. Kita buat slip stitch di stitch yang sama ini ya, stitch keempat tadi tetap ya, 1 2 3 4 tetap di stitch yang keempat ini. Kita buat slip stitch di sini. Nah, jadi terbentuk ring atau lingkaran seperti ini ya. Kemudian buat 2 chain, 1 2. Setelah itu lepas lagi dulu hakpennya. Kita masukkan hakpen pada stitch kedua. Nih ya, 1 2 berarti di sini. Pada stitch kedua kita slip stitch lagi di sini. Oke. Kemudian kita buat 24 DC pada chain atau ring yang sudah terbentuk ini. Langsung ya teman-teman. Jadi di sini ekor benang bisa diikut sertakan di sini, jadi nanti lebih rapi. Langsung buat 24 DC. 1, sebentar ini terlalu longgar punya saya rapikan dulu. Oke. Satu, 2 3, silahkan diteruskan 24 DC di bagian chain atau ring ini. Setelah selesai membuat 24 DC di sini, kita akan akhiri round 8 dengan membuat slip stitch pada stitch ke-6 ya. Jadi di sini kan tadi kita ada 7 stitch ya, memulai di stitch keempat ya, di sini tadi kan, berarti kita akan buat slip stitchnya pada stitch ke-6, berarti di sini ini 5 6, berarti di sini kita buat slip stitch. Oke. Nah, round 8 sudah selesai. Sekarang lanjut ke round 9. Kita akan pindah posisi ya, jadi kita buat 2 slip stitch lagi
1 2 seperti ini. Kemudian buat 4 chain, 1 2 3 4. Kemudian kita balik rajutan ya, cek seperti ini ya, biar tidak keliru teman-teman. Ini kita lihat stitch atau DC yang ada pada ring ini ya, dimulai dari bagian ini. Nah, oke, ini 1 2 3 ini kita skip. Jadi kita akan skip 3 stitch, bisa dilihat di bagian atasnya seperti ini. 1 2 3 ini kita skip, kita merajut di stitch keempat ya. 1 2 3 berarti di sini kita buat klaster 3 DC. Jadi seperti akan membuat 3 DC di satu stitch ini. Seperti ini, stop dulu. Stop lagi dulu. Stop lagi dulu. Sekarang di hook ada 4 loop. Kita kait benang dan melewati semua loopnya. Kemudian 4 chain, 1 2 3 4. Kita akan buat klaster 3 DC lagi seperti barusan, tapi kali ini skipnya hanya 2, 1 2. Di sini berarti kita buatnya ya, pertama, kedua, yang ketiga, lalu kait benang melewati semua loopnya. Nah, yang ini seperti ini kita akan ulang sampai dengan nanti total kita punya 7 klaster 3 DC. Ini baru punya 2 ya. Berarti kita ulangnya ini kurang 6. Yang seperti ini saja. Berarti 4 chain, lalu skip 2, lalu di stitch berikutnya klaster 3 DC seperti ini ya. Ini pengulangan yang kedua sudah, lanjut seperti itu. Total nanti kita akan punya klaster 3 DC nya ada 7 dan chain space nya ada 8. Oke, silahkan diteruskan dulu, nanti kita ketemu setelah perajutan round 9 selesai. Setelah selesai pengulangan yang ke-6 dari pola tadi itu, di sini ya, setelah membuat klaster 3 DC yang terakhir, kita tambah dengan 4 chain, 1 2 3 4. Lalu kita akan buat slip stitch. Ini kita lihat seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah masih kumpulan DC yang di ring ini atau di chain space ini. Kemudian di sini ada 3 DC, di atasnya 3 DC ini ya. Kita akan slip stitch di DC yang ini. Jadi kita cek seperti ini, jangan buat slip stitch di DC yang sekitar ini, tapi di stitch atau DC yang sebelah sini kita buat slip stitchnya ya, DC yang sebelah sini. Nah, seperti ini hasilnya sampai dengan round 9. Sekarang kita akan lanjut ke round 10. Untuk round 10 kita buat 2 chain, 1 2. Kemudian kita buat slip stitch di ini, tadi membuat slip stitchnya di sini, kita bergeser ya, 1 2 di sini ya, kita buat slip stitchnya.
seperti ini. Kemudian kita balik rajutannya, lalu di setiap chain space ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masing-masing chain space kita isi dengan 5 DC. Jadi polanya untuk round 10 sangat mudah ya. Kita hanya membuat 5 DC di chain space. Lakukan untuk semua chain space yang ada. Jadi nanti diulang 8 kali nih ya. Ini selesai yang pertama 1 2 3 4 5. Oke, langsung bergeser ke sini. Nanti kita ketemu setelah menyelesaikan pembuatan 5 DC di chain space yang ke-8. Oke. Jadi kita akhiri round 10 bersama-sama. Silahkan diteruskan dulu perajutannya. Untuk mengakhiri round 10, kita buat slip stitch di stitch yang sini. Jadi tadi di sini ya, 1 2. Lurusnya ini. Sini ada 3 DC, di atasnya ada 3 DC, berarti di DC yang ketiga ini yang di sebelah sini ya. Kita buat slip stitch. Kemudian kita bersiap untuk round 11. Di round 11 kita buat 3 slip stitch. 1 2 3. Jadi posisinya adalah persis sebelum FPTR ini ya, letak slip stitch yang terakhir. Kemudian kita buat 4 chain. 1 2 3 4. Kita balik rajutannya. Di bagian ini, di tiap chain space ini tadinya kan diisi dengan 5 DC ya. Kita skip 3 stitch. Khusus yang pertama, ini yang pertama kali ini adalah kita skip 3. 1 2 3 kita skip, berarti berikutnya kita rajut di stitch yang keempat. Di sini kita buat cluster 3 DC. Ya. Kemudian ini sini sekarang pengulangannya adalah kita buat 4 chain 1 2 3 4. Lalu sekarang hanya skip 2. 1 2 yang di skip sekarang ya. Berikutnya di sini berarti merajutnya. Ulangi ini terus 1 round ya untuk round 11. Ini nanti total kita terhitung kalau dengan awal nanti punya 12 cluster. Berarti kalau pengulangan ininya kita hanya mengulang 12 kali, yaitu 4 chain. Kemudian skip 2 1 2, lalu di stitch berikutnya di sini cluster 3 DC. Nah, ini sudah 2 kali pengulangan ya. 1 2. Silahkan diulang lagi terus dibuat sampai dengan bagian sini ya. Setelah pengulangan ke-11 selesai, di sini akan ada sisa 3 stitch 1 2 3. Yang ini walaupun terlihat seperti stitch tapi ini adalah bukan ya. Coba cek ya punya teman-teman, nanti mungkin pengerjaannya berbeda posisinya dengan saya, tapi pasti yang bagian ini hanya ada sisa 3 stitch. Dilihat dari bagian depan ya. Nah, ini hanya ada sisa 3 stitch.
Di sini kita buat dulu 1, 2, 3, 4 ya. Buat 4 chain dan abaikan sisa stitch yang di terakhir ini. Lalu kita buat slip stitch ke stitch ketiga maksud saya. Ya, di sini ini kan yang saya sampaikan sebelumnya di video part 1, ini adalah chain space kecil ya, diisi dengan 3 DC 1 2 3. Nah, kita di stitch yang ketiga ini sekarang terlihatnya sebagai ketiga, tapi kalau dari yang pengerjaan belakang berarti adalah DC yang pertama sebenarnya ya. Oke, berarti 1 2 3. Nah, di sini sebelum FPTR ya, di stitch sebelum FPTR kita buat slip stitch. Nah, seperti ini hasilnya sampai dengan round 11. Bagian sudut sini sekarang sudah ada bagian lengkungnya. Kita akan lanjut ke round 12. Untuk round 12 kita awali dengan membuat 2 chain 1 2. Lalu slip stitchnya adalah pada FPTR ini 1 2 3 di sini ya. Kalau dilihat dari depan ini adalah FPTR pertama berarti ya. Nah, kalau di sini kita lihatnya adalah 1 2 3 di sini. Kemudian kita balik rajutannya. Kita akan buat 5 DC di chain space ini hanya 7 kali di 7 chain space. Nah, kita di sini punya 13 chain space ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan 13. Jadi untuk round 12 ini kita buat dulu 5 DC pada chain space sebanyak 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7 terlebih dahulu ya. Jadi ini langsung kita buat DC-nya. 1 2 3 4 dan 5. Setelah itu langsung bergerak atau berpindah ke chain space berikutnya. Buat lagi 5 DC. 1 2 3 4 dan 5. Begitu sampai dengan chain space yang ke-7. Ini saya sudah menyelesaikan sampai dengan chain space yang ke-7. Di sini kita lanjutkan dengan membuat 6 chain. 1 2 3 4 5 6. Kemudian lepas happen. Kita masukkan happen dari arah depan di DC pertama dari chain space terakhir yang kita rajut ini ya. Di sini 1 2 3 4 5, berarti di sini yang ke-1. Lalu kita tarik ini. Nah, sehingga ada ring di sini. Kemudian kita rajut di ring ini 4 SC. 1 2 3 dan 4. Kemudian kita akan buat piko. Pikonya di sini terdiri dari 4 chain. 1 2
3, 4. Masukkan hardpan pada front loop dari SC terakhir barusan dan satu loop utas dari SC-nya. Jadi seperti ini, kita slip stitch ya. Nah, seperti ini untuk membentuk piko. Lalu kita lanjutkan dengan membuat 4 SC. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Kemudian kita buat slip stitch pada DC kelima kita di sini. Ini untuk mengunci posisi ini supaya tidak bergeser gitu ya. Seperti ini. Lalu kita tinggal melanjutkan membuat 5 DC di sisa chain space-nya. Sini berarti sisanya harusnya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masing-masing kembali kita isi dengan 5 DC. Silahkan dirajut dulu 5 DC di tiap chain space. Nanti kita ketemu setelah menyelesaikan pembuatan di chain space yang terakhir. Saya sudah selesai sampai dengan di bagian ini. Kita akan buat slip stitch-nya. Kali ini adalah pada FPTR yang ketiga. 1, 2, 3. Di sini kita buat slip stitch untuk mengakhiri round 12. Nah, untuk kali ini slip stitch-nya kita lepas dulu, lalu dari arah belakang kita tarik ya ke belakang. Nah, seperti ini. Lalu tambah dengan 1 chain sebagai pengaman dan potong benang. Untuk bagian ini sudah selesai ya. Jadi pengerjaannya adalah round 8 sampai dengan round 12 seperti ini. Nanti untuk sudut yang lain ini kan seperti ini ya teman-teman posisinya. Rajutnya adalah di sebelah sini. Jangan terus teman-teman merajut dari yang sebelah sini ya. Kalau ini kita posisikan dia ada di kanan, berarti berikutnya adalah yang sebelah kiri. Kalau teman-teman adalah bertangan kiri ya, merajutnya menggunakan kiri, begitu maksud saya kidal, berarti nanti ambilnya, kalau ini tadi berarti selesainya seperti ini punya teman-teman, berarti ambilnya yang kanan ya, kalau yang kidal karena merajutnya dari kiri ke kanan. Sedangkan yang bertangan kanan, merajutnya pakai tangan kanan maksud saya, ini dia kita posisinya di sini kanan, berarti berikutnya adalah yang sebelah kiri begitu. Oke, lanjutkan merajut hanya round 8 sampai dengan round 11 ya. Perajutan kita ini berakhir di round 12, tapi merajutnya untuk sudut ini sampai dengan round 11 terlebih dahulu. Nanti untuk round 12 ada sedikit perbedaan begitu ya. Nanti untuk membuat bentuk ini, nah saat ini kita sudah membuat bagian ini ya. Oke, bagian ini sudah terbentuk. Lalu kita akan merajut sebelah sini. Nanti round 12 nya kita akan membuat bagian ini juga. Nah, jadi yang sama persis sampai dengan round 11. Nanti round 12 ada sedikit perbedaan. Makanya dari itu silahkan dirajut dulu sampai dengan round 11. Nanti round 12 kita akan rajut bersama. Ini saya sudah selesai sampai dengan round 11 untuk sudut yang kedua. Posisi masih seperti ini. Nah, setelah membuat slip stitch ini ya, sesuai dengan pola persis dengan yang sebelumnya sampai dengan round 11. Lalu menuju round 12, kita buat 2 chain, 1, 2, kemudian slip stitch
di stitch yang sini ya, FPTR yang ketiga ini. Sudah. Kemudian kita balik. Buat dulu di sini 5 DC round 12. Buat dulu 5 DC pada chain space yang pertama, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita akan buat jembatan ya, atau sesuatu yang menggabungkan lah antara dua sisi ini ya, sisi ini dan sisi ini. Oke, di sini kita akan buat dulu 7 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah buat 7 chain. Kemudian lepas dulu. Sebentar, ini saya rapikan. Nah, posisinya satu, dua, tiga, empat, lima. Di stitch kelima kita buat slip stitch di sini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buat 7 SC pada chain ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita buat slip stitch ke sini ya, ke DC yang ke-5 ini, untuk apa namanya ya, mempertahankan posisinya biar tidak ini. Nah, oke, di sini sudah seperti ini. Lanjut buat 5 DC pada chain space yang berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Kemudian kita buat 2 chain. 1, 2. Lalu kita akan merajut pada bagian ini ya. Ini kan ada 7 SC ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita merajut di SC keempat, berarti yang tengah ya. Di sini kita balik dulu rajutannya untuk memudahkan. Sama aja ya, dari sisi kanan ataupun kiri sama adalah yang keempat, karena itu adalah yang tengah. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, yang ini kita buat di satu stitch ini 1 DC, lalu 2 chain sebanyak 4 kali. 1 DC, lalu 2 chain. Yang kedua 1 DC, 2 chain. Yang ketiga 1 DC,
2 chain. Sudah yang keempat. Lalu slip stitch ke DC kelima, 1 2 3 4 5 sini. Ups, maaf, lepas. Nah, seperti ini. Sudah. Sekarang kita balik rajutannya. Di chain space ini kita buat 2 SC. 1 2. Yang pertama. Maaf. Kemudian ini yang kedua, 2 SC pada chain space yang kedua. Lalu yang ketiga, 2 SC. Lalu piko. Sini pikonya kita buat dengan 3 chain. Lalu 2 maaf. Lalu di sini hanya 1 SC. Lalu di sini ada sisa 2 chain space, kita isi dengan 2 SC masing-masing chain space. Sudah. Lalu kita buat slip stitch ke DC ke-5 kita ini untuk menjaga posisinya. Nah, bagian sambungan sudah selesai. Kita tinggal melanjutkan perajutan bagian ini sama dengan pola round 12 yang selanjutnya ya. Buat 5 DC di tiap chain space. 3 4 5 ini berarti sudah buat di 1 2 3. Ini berarti 4 5 6 7. Kemudian di sini kita buat bagian yang puncak ini ya. Ini tinggal mengikuti polanya persis seperti sisa pengerjaan dari round 12. Yang berbeda tadi hanya di bagian ini. Yang bagian ini semuanya adalah sama persis seperti yang sebelah sini ya. Ini sampai dengan selesai begitu. Nanti sudut yang berikutnya, sudut yang ketiga itu lakukan sama seperti yang barusan kita rajut. Jadi nanti kita buat jembatan atau gabungan ini juga di bagian sini begitu. Nanti di sudut yang keempat, yang terakhir, ini memang ada sedikit yang berbeda. Nanti kita ketemu lagi di pengerjaan sudut yang keempat. Oke, silahkan dirajut dulu, menyelesaikan sudut kedua dan rajut sudut ketiga persis seperti perajutan untuk sudut yang kedua. Nah, ini saya sudah menyelesaikan sudut yang ketiga barusan dan akan berlanjut ke sudut yang terakhir ya, sudut yang keempat. Di sudut keempat ini pengerjaannya masih sama dengan sebelumnya ya, sudut kedua, 3 dan 4 ini masih sama supaya bagian penyambungan ini nanti terbentuk di bagian sini. Nah, yang sedikit berbeda nanti adalah ketika penyambungan sudut yang sini dengan yang pertama ini. Jadi nanti kita akan rajut bagian sambungan yang di sini bersama. Kalau untuk yang bagian pembentukan lengkung yang besar ini dan gabungannya yang sini, teman-teman bisa tinggal mengikuti pola yang sudah kita rajut bersama sebelumnya. Oke, nanti kita ketemu setelah sudut yang keempat ini selesai. Baik, ini punya saya yang sudut keempat sudah selesai juga ya. Ini sudah selesai. Tinggal kita buat bagian gabungan yang di bagian sini. Di sini ini ada dua opsi untuk mengakhiri sudut keempat sebelum memulai gabungan.
opsi yang pertama sama seperti sebelum-sebelumnya, sampai di bagian ini kita slip stitch dari belakang begitu, lalu potong benang, dan nanti akan memulai perajutannya dari sini. Atau opsi kedua, teman-teman slip stitch dari depan seperti ini, lalu buat slip stitch sepanjang ini, lalu berpindah ke sini, tetap slip stitch sampai di stitch yang kelima ini. Baru nanti di sini kita buat chain dan slip stitch di sisi sini. Nah, dengan seperti itu kita tidak perlu potong benang, tapi di sini nanti kita buat slip stitch ya sepanjang ini. Saya tidak ingin melakukan slip stitch sepanjang ini, jadi saya tetap akan dengan cara yang sebelum-sebelumnya, yaitu potong benang ya. Saya sih emang orangnya suka ribet ya, kata orang Mbak Tias tuh step by stepnya tuh ribet gitu, tapi saya lebih suka karena nanti bagian ini itu lebih rapi tampilannya, nggak ada tumpukan slip stitch begitu. Jadi saya sukanya yang ribet. Nggak apa-apa kan, kalau mau cantik emang harus ada effort lebih ribet gitu ya. Potong. Tadi sudah tambah 1 chain ya teman-teman sebelum potong benang. Lalu di sini saya akan langsung start di stitch kelima atau DC kelima dari chain space yang pertama ini. Di sini saya akan attach benang di sini, lalu buat 7 chain, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Lalu 1 2 3 4 5. Nah, sama step by stepnya dengan yang sebelum-sebelumnya, sebenarnya hanya berbeda di awalnya ya. Kemudian kita buat 7 SC, 1 2 3 4 5 6 dan 7. Oke. Setelah itu di sini kita akan buat slip stitch 5 slip stitch ya, untuk memindahkan awal. 1. Kalau yang di sini emang sudah tidak bisa kita hindari ya teman-teman, harus tetap buat slip stitchnya. 1 2 3 4 5 seperti ini. Kemudian kita buat 2 chain, 1 2, balik, lalu di stitch keempat 1 2 3 4 di sini kita buat 1 DC plus 2 chain 4 kali, 1 DC plus 2 chain yang pertama, 1 DC plus 2 chain yang kedua, 1 DC plus 2 chain yang ketiga, 1 DC plus 2 chain yang keempat. Lalu di sini kita buat slip stitch pada stitch kelima, 1 2 3 4 5 di sini. Balik, lalu di sini kita buat 2 SC, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Setelah 2 SC yang ketiga, jangan lupa buat piko, pikonya dari 3
chain. Lalu tambah 1 SC di chain space yang barusan kita rajut. Lalu 2 SC di chain space yang pertama, 2 SC di chain space yang kedua. Sudah selesai. Di sini kita buat slip stitch ke sini. Slip stitchnya bisa dari belakang. Kenapa begitu? Supaya bagian tonjolan nanti tersembunyi di belakang. Tonjolan ini loh, satu chain pengaman ini. Oke, sini kita potong benang dan perajutan kita sudah selesai. Tinggal dirapikan ekor-ekor benangnya. Ya, seperti ini. Silahkan dirapikan dulu ekor benangnya. Dan seperti inilah hasil perajutan kita kali ini, membuat taplak yang motifnya sangat cantik. Dari satu gulung benang punya saya masih ada sisa seperti yang terlihat pada layar video dengan menggunakan hakband nomor 5. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat rajutan kita kali ini hingga selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.